Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita membacanya bersama-sama. Dua, ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, waktu adalah anugerah. Kita akan mulai bertitik tolak dari ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ada di sini kata waktu. Ini menjadi sorotan dan perhatian kita, khususnya di dalam tahun yang baru ini. Hari ini kita sudah masuk kepada hari yang ketiga di tahun 2021. Berarti masih ada 362 hari lagi yang akan kita jalani. Dan tentunya kita jalani itu semua bersama dengan Tuhan dan di dalam kekuatan Tuhan. Ketika kita menjalani tahun ini yang masih sisa 362 hari lagi, berjalan bersama Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, kita akan mampu menjalaninya sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan yang barangkali diperhadapkan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita dalam menjalani hidup ini menjadi hidup yang terus-menerus memuliakan nama Tuhan? Maka ada satu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan itu merupakan anugerah yang tidak boleh kita pandang sebelah mata, yang tidak boleh kita remehkan dan abaikan, yaitu waktu. Perlu saya sampaikan kepada setiap kita, Allah lah yang menciptakan waktu. Berarti Allah lebih besar daripada waktu. Tapi Allah mau hadir di tengah-tengah ruang dan waktu yang Dia ciptakan sendiri, oleh karena kasih dan perlindungan, pemeliharaan dan penggembalaannya kepada umat manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya perlu menjelaskan kepada kita, ada dua kata penting dalam bahasa Yunani yang memakai kata waktu. Perlu saya ingatkan kepada kita bahwa Alkitab kita ini ditulis dalam 3 bahasa asli. Pertama bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Aramik, yang ketiga bahasa Yunani. Perjanjian lama itu terdiri dari 2 bahasa, bahasa Ibrani dan bahasa Aramik. Itu kitab Daniel nanti ada sedikit, kitab Ester ada sedikit bahasa Aramik, dan seluruh perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Dan kalaupun nanti kita menemukan ada kata Hakaldama, Maranatha, Ephata, itu ditulis di situ penjelasannya menurut ungkapan bahasa Ibrani begitu, atau dibuat artinya. Misalnya seperti Eli Eli lama sabaktani, ada penjelasan di situ, itu dari bahasa tulisan perjanjian lama, apakah itu Ibrani atau Aramik. Di dalam bahasa Yunani perjanjian baru berarti ada 2 kata yang dipakai untuk waktu. Apa lihat? Yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos. Yang pertama apa tadi? Kronos. Coba sebutkan sama-sama. Kronos. Yang kedua kairos. Pertama kronos, kedua kairos. Saya akan ulang-ulangi sampai hafal. Ada 2 kata untuk waktu yang dipakai dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya. Pertama kronos, yang kedua kairos. Kronos itu artinya menit, detik, jam, hari, minggu,
bulan, tahun, dan seterusnya. Kronos itu akan terus berjalan sampai kita kembali kepada Sang Pencipta, atau sampai berakhir dunia ini, akhirnya kita masuk ke dalam surga yang kekal, surga yang mulia Tuhan siapkan bagi kita. Kronos itu terus berjalan, hari, minggu, bulan, tahun terus berjalan. Itu rutin terjadi. Tetapi yang menjadi persoalan serius perlu kita perhatikan saat ini, baik bagi anak-anak yang masih sekolah, baik bagi kita sebagai orang tua, sorotan utamanya adalah bagaimana kita mempergunakan Kairos. Kalau Kronos semua manusia juga mengalaminya, melaluinya. Kairos juga bisa dilalui oleh orang, tapi apakah Kairos itu dipergunakan sebaik-baiknya atau tidak? Karena Kairos itu berbicara tentang momentum, peluang, kesempatan. Dan jangan lupa, momentum atau momen, peluang, kesempatan ini tidak bisa diulang kembali. Dan inilah yang menjadi sorotan kita. Kalau hari ini kita masih masuk kepada hari ketiga di tahun ini, mari kita pergunakan Kronos yang Tuhan siapkan secara keseluruhan kepada seluruh manusia. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita pergunakan Kairos itu, momen itu, peluang itu, kesempatan itu sebaik mungkin. Itu sebabnya sering saya ulang-ulang kepada setiap kita, orang yang menyia-nyiakan waktu, artinya di situ orang yang menyia-nyiakan peluang, menyia-nyiakan momen, menyia-nyiakan kesempatan, maka dia tidak akan bisa mengulangnya kembali. Contoh, hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 tidak pernah ada lagi ketemu. Dengan apakah kita isi hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 ini? Apakah kita isi dengan sesuatu yang negatif? Apakah kita isi dengan perjalanan hidup yang pesimis? Atau justru sebaliknya, kita jalani dengan positif, kita jalani dengan optimis, kita jalani dengan penuh harapan, kita jalani dan isi momen waktu kesempatan itu dengan perkara-perkara yang baik, atau justru sebaliknya. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan di sini, kita perhatikan Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Kita perhatikan di sini ya. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Tahu dengan saksama? Perhatikanlah dengan teliti, perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita remeh, jangan sampai kita abai, jangan sampai kita lalai. Perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan hati-hati, dengan waspada, dengan berjaga-jaga, dengan sungguh-sungguh. Apa dikatakan di selanjutnya? Bagaimana kamu hidup? Jadi jangan sampai kita ini hidup asal hidup, tapi kita harus hidup benar-benar hidup. Artinya hidup yang berkualitas, di mana setiap momen, peluang, kesempatan yang Tuhan beri, kita pergunakan sebaik mungkin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan beberapa kesempatan sebelumnya, saya dapat berkat luar biasa dari hambanya Pastor Andi Simon. Anak-anak juga perlu perhatikan ini. Pastor Andi Simon mengatakan begini, ada dua organ vital dalam diri manusia. Ketika dua organ vital ini tidak berfungsi, maka dia akan mengalami kematian. Yang pertama jantung, yang kedua adalah paru-paru. Kalau salah satu dari dua organ ini tidak berfungsi, berarti orang itu mati. Kalau orang stop jantungnya, dia almarhum, wafat, mati. Kalau dia berhenti bernapas, dia akan mati. Dua-duanya.
Dua organ vital ini tidak boleh tidak ada, harus hidup, harus berfungsi dengan baik dan sehat. Beliau menjelaskan begini, perhatikan ini, bagus sekali. Beliau mengatakan jantung itu adalah ibarat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah harta yang saling penting dalam hidup kita. Tidak boleh tidak ada. Kalau orang tidak butuh firman dalam hidupnya, sama seperti seekor ikan yang keluar dari air. Saya tanya dulu, Angel, kalau ikan keluar dari air renang jadi apa? Tinggal digoreng ke belanga karena udah mati. Jadi ikan itu tidak boleh keluar dari air. Kalau ikan itu ingin hidup, dia harus berada dalam air karena habitatnya ada dalam air. Demikianlah persis kehidupan kita butuh akan firman. Karena firman itu adalah makanan rohani orang percaya. Bayangkan kalau 3 hari 3 malam tidak makan, masih bisa hidup tapi sudah loyo, lesu, lemak, tidak berdaya, mau berjalan pun udah goyang. Ketika dia coba berjalan, maka matanya berkunang-kunang, gelap, tidak berdaya, lemah. Kalau berhembus angin kencang, pasti roboh karena tidak berdaya. Beliau mengibaratkan bahwa firman itulah ibarat jantung. Tetapi paru-paru itu ibarat doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ada orang tahu firman, tapi ngos-ngosan menjalani kehidupan. Karena apa? Karena gersang, tawar, hambar, pujian, doa, dan penyembahannya kepada Tuhan. Jadi beliau itu menunjukkan dan membongkar sekaligus menyatakan kepada publik apa yang menjadi rahasia keberhasilan beliau dipakai oleh Tuhan. Dia hanya sederhana saja. 2 organ vital, jantung dan paru-paru. Jantung itu diibaratkan seperti firman, dan paru-paru diibaratkan seperti pujian, penyembahan, dan doa kita. Siapapun di antara kita, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, pemudi, orang tua, menerapkan itu dalam kehidupan pribadi kita dan kehidupan keluarga kita secara konsisten, secara komitmen, punya keputusan, kekompakan, kesehatian, bukan sekedar mengerti dan memahaminya. Coba lihat, akan muncul perbedaan-perbedaan bagaimana kita dibawa dalam pertumbuhan yang semakin dinamis, semakin indah, semakin sehat dalam Tuhan. Sekarang begini, saya kasih ilustrasi berkaitan dengan kairos ini. Seorang ibu melahirkan 2 anak kembar perempuan. Berarti lahirnya tidak terlalu beda waktu, mungkin hanya hitungan menit. Belum pernah saya dengar, sepanjang yang saya tahu ya, nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara tahu, orang kembar itu minggu ini 1, baru minggu depan 1 lagi. Tidak ada saya dengar. Tapi biasanya yang kembar itu termasuk juga hewan seperti itu. Tidak ada, udah 3 dulu hari ini, baru 1 bulan lagi 3 lagi. Nggak ada begitu. Tapi yang namanya kembar itu paling tidak hanya hitungan menit. 2 orang anak gadis kembar, dia dilahirkan dengan waktu yang hampir bersamaan. Kedua orang ini gadis kembar. Misalnya ini kita buat umurnya 60 tahun di dunia. Dan mereka juga karena sama-sama lahir, misalnya sama-sama mati juga 60 tahun. Kedua orang ini sekalipun gadis kembar, bisa berbeda jalan hidup kedua orang ini. Tergantung dari bagaimana dia menyikapi kairos, waktu, peluang, kesempatan yang Tuhan beri. Apakah dia sebagai seorang yang bebal, seorang yang bodoh, menyia-nyiakan waktu atau tidak? Apakah dia sebagai seorang arif? Misalnya, 1 orang anak gadis ini sampai dikasih Tuhan umur 60 tahun. Dia akan bisa menjadi mirip seperti iblis, masa depannya kelam. Oleh karena apa? Karena kairos yang diberikan Tuhan kepadanya tidak pernah dimanfaatkan sedemikian rupa. Dia sia-siakan hidup menurut maunya, menurut sesukanya. Dia pokoknya tidak bisa diatur, tidak bisa dikasih nasihat. Ini anak-anak kita di sini, dengar ini, pasang kedua telinganya. Ketika orang tua kasih nasihat, jangan ditutup kupingnya ya. Halo? Udah omongin aja situ, papi mami omongin aja, emang gua pikirin. Jangan nanti tumbuh menjadi anak yang tidak baik, anak yang tidak berkarakter Kristus. Ternyata respon daripada seorang anak gadis yang lain, dikasih Tuhan umur 60 tahun, dia menjadi seorang yang arif,
seorang yang bijaksana, bisa menjadi pujian, bisa menjadi panutan, bisa menjadi contoh. Karena setiap kairos, momen, peluang, kesempatan yang Tuhan berikan, dia manfaatkan sedemikian rupa. Jadi sebetulnya kehidupan ini adalah kehidupan bijaksana, mengelola waktu yang Tuhan berikan. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini saat ini selalu berbusa-busa mulutnya mengingatkan tubuh Kristus, mengingatkan gereja Tuhan, mengingatkan keluarga-keluarga Kristen. Jangan sampai ada ilah-ilah lain di dalam diri kita yang membuat kita terpengaruh, jadi meluangkan waktu kita sedemikian banyak kepada konteks tertentu itu, sehingga kita lupa untuk membangun dua hal penting dalam hidup kita. Apa itu tadi? Firman Tuhan dan doa, pujian, penyembahan. Saya tidak tahu ini bagaimana nih kawan Bapak Bunga dalam keluarga. Apakah masih digalakkan pujian dan penyembahan dan juga doa itu, atau hanya doa-doa seorang? Mami, ini doa. Amin. Baca di mana? Enggak ada lagi dinikmati. Apakah masih begitu? Saya berharap dan berdoa di awal tahun yang baru ini jangan sampai begitu. Biarlah ketika dikatakan, itu makanya perhatikan liturgi kita itu. Coba tolong, Sophia Valentina, Samuel sama Mami, jangan dulu menjawab, tapi mau tes dulu ini berempat ini. Ada ayat firman Tuhan berkata begini, selalu itu di dalam panggilan beribadah. Aku sangat bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku. Nanti itu kalimatnya. Aku sangat bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan ngerti gak maksudnya? Oh, ke gereja, oh, ke rumah opung. Bukan itu saja pengertiannya. Aku sangat bersuka cita ketika papi mami berkata, nak, berdoa. Nah, mari kita memuji. Bersuka cita enggak? Ada di sini yang ngomong, anak-anak di sini, doa lagi, doa lagi. Ayo nak, kamu main game sampai jam 1 ya. Yes. Bagaimana? Ini kita itu kebalik-balik ini, hati-hati nih. Kalau dikatakan berdoa banyak sekali, maru maju, Roma, capek sekali. Kalau untuk hal yang baik sekarang ini susah sekali. Galakkan, itu kekuatan kita. Jadi jangan berpikir, waduh, kalau aku mengerti firman Tuhan dengan tingkat yang tinggi. Bukan mengertinya, melakukannya, menghidupinya, sehingga kita menularkan kehidupan Yesus dalam hidup kita.